Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaAllah biidnillahi ta'ala kita akan belajar tentang adab seorang penuntut ilmu yang akan mengajarkan ilmu itu kembali. Dan sebelum Ustazah membacakan kitabnya, izinkan saya memberikan pendahuluan. Jadi begini ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanahi untuk kita ilmu, maka harus ada pada diri kita niat baik untuk menyampaikannya kembali. Ya, dan ini penting. Tidak semua orang yang menuntut ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kesempatan itu. Dan kita memohon kepada Allah agar kita termasuk bagian di dalamnya. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena setiap penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya baik untuk diri sendiri maupun disebarkan kepada orang lain, maka pasti Allah akan berikan tambahan ilmu yang lebih baik. Setiap apa yang kita beri kepada orang lain pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, termasuk di dalamnya ilmu. Maka tidak boleh hukumnya di dalam agama kita menyembunyikan ilmu. Jadi kalau kita belajar harus ada pada diri kita, ya Allah saya belajar tahsin. Ya Allah saya pengen suatu hari Engkau datangkan kepadaku seseorang yang pengen belajar Al-Quran. Itu ya ibu-ibu. Nah kalau nanti ibu-ibu meniatkan seperti itu, maka Allah akan mudahkan jalannya. Akan mudahkan jalannya bagi panjenengan semua. Ada hamba Allah yang pas lagi nggak baca Al-Quran, mendatangi panjenengan, meminta kepada panjenengan, tolong dong ajarkan aku Al-Quran, ajarkan aku Iqra jilid 1 alif ba ta sa. Dan bagi teman-teman yang sudah belajar tahsin, belajar Al-Quran dengan tajwid yang benar, jikalau suatu hari kelak ada hamba Allah yang datang ke rumah kita misalnya, meminta kepada kita untuk diajarkan ilmu Al-Quran, maka jangan ditolak. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hadiah dari Allah. Allah pengen ilmu kita bermanfaat. Allah pengen kita punya usia kedua. Bisa dibayangkan ibu-ibu, kalau panjenengan mengajarkan seseorang membaca Al-Quran, dimulai dari nol, dari nggak tahu huruf, dari mulai ini ada bedanya antara ba dan nun. Ba titiknya di bawah, nun titiknya di atas misalnya. Jenengan sabar ngajarin orang yang mau belajar dengan panjenengan. Ya. Kemudian orang yang kita ajarkan nih Masya Allah bacaan Al-Qurannya udah lancar. Bahkan misalnya orang yang kita ajarkan Al-Quran ini ternyata baca Al-Qurannya lebih rajin daripada kita. Maka sebelum kita wafat, kita dapat pahalanya.
Ya, Masya Allah. Ibu nggak baca Al-Quran, kita nggak baca Al-Quran, tapi ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala membaca Al-Quran. Sebabnya apa? Karena kita pernah mengajarkan seseorang Al-Quran. Dan lebih bahagia lagi, manakala kita sudah berada di alam kubur, sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi baca Al-Quran, ternyata ada transferan pahala. Dari siapa transferan pahalanya? Dari orang yang pernah kita ajarkan Al-Quran. Masya Allah. Senang no pembuatan Bu? Senang. Ya, jadi mindset kita tuh kalau kita mau belajar, misalnya panjenengan nih sekarang belajar adab gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan diajarkan minimal kepada anak-anaknya. Nak, ibu tadi belajar tentang adab di majelis Wingko Kelapa Gading. Yuk, sekarang kita belajar bareng ya. Masya Allah. Dan biasanya kalau ibunya beradab, maka Allah jadikan anaknya juga beradab. Nah, karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Atau misalnya ibu-ibu ingin mengajarkan ilmu kepada karib kerabatnya, ya, yang baru pertama kali belajar agama, ya, itu boleh. Panjenengan sudah bisa sholat, tata cara sholat seperti apa sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya belajar wudhu, tata caranya yang sudah kita pelajari berdasarkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika karib kerabatnya datang, ya kemudian ibu-ibu lihat kok ternyata wudhunya belum sama dengan wudhunya Rasulullah SAW. Jadi kita ini banyak ibu-ibu, termasuk saya korbannya, ya, yang kita berwudu tapi ternyata wudu kita ini belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW gitu loh. Dan ketika kita tahu sabda Rasulullah SAW yang benar tentang wudu, maka berusahalah untuk move on, berusahalah untuk berubah. Karena tidaklah amal ibadah seseorang diterima di sisi Allah kecuali di antara syaratnya adalah mengikuti baginda Rasulullah SAW. Maka kita semuanya harus belajar bagaimana tata cara wudu, bagaimana membasuh rambut, bagaimana membasuh telinga, bagaimana mencuci kaki, bagaimana mencuci tangan. Itu semua kita belajar, ya. Dan kalau Allah sudah menitipkan amanah kepada ibu-ibu semuanya tata cara wudu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mengajari saudara-saudara kita yang belum Allah berikan kesempatan untuk belajar tata cara wudu. Jadi Masya Allah ya, setiap diri kita ini berkewajiban untuk menyebarkan ilmu ibu-ibu. Ya, setiap diri kita berkewajiban untuk menyebarkan kebaikan. Tidak harus menyebarkan ilmu itu panjenengan duduk di depan seperti saya sekarang. Tidak harus. Ya, tidak semua hamba Allah tuh diberikan kelebihan untuk bisa berbicara di depan. Bisa jadi ketika berbicara di depan ternyata apa Bu? Keluar keringat dingin, ya, langsung grogi, nggih mboten? Nggih. Apakah orang-orang yang seperti ini tidak berkewajiban menyampaikan ilmu? Tetap punya kewajiban. Caranya bagaimana? Ya, apa yang bisa disampaikan? Ngobrol, caranya seperti ngobrol misalnya, memberikan teladan yang baik. Itu kan dalam rangka menyampaikan ilmu. Ya, bahkan anak-anak itu sendiri, Masya Allah ibu-ibu, mereka akan belajar dari orang tuanya apa yang mereka lihat, bukan apa yang orang tua katakan. Ya, jadi diri kita harus punya semangat untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang turut serta menyebarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita menyampaikan ilmu, maka ada baiknya kita belajar dulu adabnya. Yuk kita belajar, ya. Silakan Ustazah, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi adabil alimi fi darsihi. Wa fihi 12 naw'an. Al-awwalu idza 'azama 'ala majlisi at-tadrisi tatahhara min al-hadathi wal khabathi wa tanaddafa wa taqayyada wa labisa min ahsani thiyabihi al-la'iqati bihi baina ahli zamanihi qasidan bidzalika ta'zim al-'ilm wa tabjil asy-syari'ati. Kana Malikun radhiyallahu anhu. Hasbuk. Jazakillah khair. Insyaallah nanti kita lanjut Imam Malik. Baik, kaidah yang pertama, ibu-ibu, yang harus kita pelajari bersama,
adalah Ibnu Jama'ah menuliskan dalam kitabnya Tadhkiratus Sami', kata beliau, "Idza 'azama 'ala majlisit tadris." Kalau kita mau mengajar, ya tadi mengajar ilmu kan gak harus teman-teman di depan, kemudian audiennya misalnya lebih senior, tidak harus. Dengan ngajar TPA anak-anak kecil itu juga sama, mau mengajar, nggih mboten? Ngajarin tetangga itu juga sama, mau mengajar. Nah, seperti apa kalau kita mau mengajar, adabnya seperti apa? Yang pertama adalah tatahhara minal hadasi wal khabas. Tatahhara menyucikan, artinya mensucikan dari hadas dan dari najis. Jadi orang yang mau mengajar itu hendaklah berwudu terlebih dahulu. Ya. Dan ini menjadi bagian dari adab. Walaupun tidak wajib, tapi alangkah baiknya kalau mau mengajar itu berwudu terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya ada najis yang menempel di badannya atau ada najis yang menempel di pakaiannya, maka hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Ya, Masya Allah. Di orang yang mau mengajar itu istilahnya kita bersiap-siap dulu gitu loh, prepare dulu. Ya, prepare-nya seperti apa? Mensucikan diri kita, jasad kita. Ya. Dan kata para ulama, teman-teman, termasuk dalam mensucikan ini bukan hanya jasadnya yang disucikan, bukan hanya badannya yang disucikan, tapi termasuk juga, tidak ada di sini, ini tambahan, termasuk mensucikan hatinya. Maksudnya mensucikan hati, membersihkan hatinya. Luruskan niat-niat kita untuk apa? Saya mengajar. Apakah ada di dalam diri kita itu niat ketika mengajar ingin menjadi naudzubillah orang yang terkenal, mencari popularitas misalnya, atau pengen dipuji oleh orang-orang bahwa saya punya banyak ilmu misalnya, naudzubillah, ya, atau pengen mendapatkan kedudukan di mata manusia misalnya, ya. Maka kalau ada niat-niat yang seperti ini dibersihkan dulu, ya. Berkatalah kepada Allah, "Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mengetahui hatiku, bersihkanlah hatiku dari riya, pengen dilihat oleh orang, dari sum'ah, pengen didengar oleh orang, pengen dipuji oleh orang, dan aku mengajar hanya untuk mencari ridhomu." Ya, itu penting pakai banget. Ya, jadi prepare orang mau mengajar itu lebih berat daripada orang yang mau belajar. Kenapa? Karena orang yang mau mengajar tuh artinya dia mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan sampaikanlah ilmu dari hati, maka akan Allah sampaikan kepada orang lain di dalam hatinya. Jadi akan berbeda ibu-ibu kalau kita mengajar belum membersihkan hati kita masih dinodai oleh berbagai macam harapan kepada makhluk, dengan hati orang-orang yang akan mengajar menyandarkan dirinya kepada Allah. Itu akan berbeda hasilnya. Ya. Jadi ingat, kalau kita mau ngajar, kita bersih-bersih dulu. Apa yang perlu dibersihkan, apa yang perlu disucikan, jasad kita dan hati kita. Termasuk membersihkan niat-niat kita. Begitu nggih? Baik. Yang kedua, wa tanaddafa. Tanaddaf itu artinya adalah membersihkan diri. Termasuk diantaranya membersihkan mulut. Ya, jadi para ulama mereka terbiasa bersiwak ketika akan mengajar. Bersiwak itu bagian dari membersihkan diri agar lebih siap untuk mengajar. Ya, mungkin kalau di Indonesia berarti gosok gigi dulu gitu ya, dan membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Masya Allah. Yang ketiga adalah tatayyab. Tatayyab ini bagi laki-laki, ya, bukan perempuan. Jadi kalau panjenengan punya suaminya mau mengajar, maka ingatkan untuk memakai minyak wangi. Jadi para ulama zaman dahulu, ibu-ibu, yang namanya memakai parfum itu sebuah kebiasaan yang baik bagi mereka. Ya, ini untuk laki-laki. Atau panjenengan punya anak laki-laki yang sudah siap mengajar misalnya, maka ingatkan, "Nak, jangan lupa pakai minyak wanginya. Nih ibu bawakan minyak wangi." Ya. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, bagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ya.
Jadi para sahabat juga dulu begitu, ya, memakai minyak wangi. Tapi bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya. Kemudian yang keempat, wala bisa min ahsani thiyabihi allaiqah bihi baina ahli zamani. Yang keempat adalah memakai baju yang paling baik. Dan jikalau mampu, baju yang dipakai itu adalah baju yang memang patut, ya, untuk dipakai sesuai dengan kondisi masyarakatnya atau sesuai dengan kondisi para muslimah, ya. Jadi kalau misalnya pakai baju, ya pakai baju yang terbaik, bukan pakai baju baru tapi yang terbaik. Dulu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau dibiasakan dari kecil oleh ibunda tercintanya, kalau mau menuntut ilmu, maka ibunya bilang kepada Imam Malik, wahai Malik, ya ini bukan Anas bin Malik ya ibu-ibu ya, namanya Malik bin Anas. Itu kalau Anas bin Malik beda orang. Ini Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Jadi ibunya tuh bilang ke Malik, wahai Malik, ya karena engkau mau belajar, maka aku akan pakaikan baju yang khusus untuk menuntut ilmu. Masya Allah ya. Dan Imam Malik, memang nanti kita akan belajar bagaimana Imam Malik beradab sebelum mengajar. Di antara yang dilakukan oleh Imam Malik adalah beliau memakai baju terbaiknya. Ya Masya Allah. Jadi kita kalau mau menuntut ilmu, ibu-ibu lihat-lihat mana baju terbaik kita, ya. Dan diperbolehkannya kita memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau Allah berikan kepada kita baju terbaik, ya dipakai, ya. Jangan dinanti-nanti, nanti buat anakku, nanti buat cucuku, ya. Ujung-ujungnya bajunya nggak kepake, ya, karena belum tentu anaknya mau baju kita. Belum tentu cucu kita mau baju kita. Barangkali sudah beda zaman, beda model, ya. Jadi kalau memang Allah telah berikan kepada kita baju, maka pilih yang terbaik mana, pakai untuk belajar, pakai untuk mengajar. Ya, dan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah milikilah sebuah tujuan, qasidan. Qasidan itu sebuah tujuan, ya, qasid, ya, tujuan. Apa tujuan kita dari mengajar, ibu-ibu? Di antaranya adalah ta'dhimul ilm. Di antara tujuan kita mengajar adalah untuk mengagungkan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu ini akan sampai kepada kita kalau ada yang mengajarkannya. Makanya para ulama itu disebut sebagai pewaris para nabi. Ya, karena mereka itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Dan profesi yang terbaik di antara profesi-profesi yang ada di dunia ini adalah mengajarkan ilmu itu sendiri. Ya, ibu-ibu mungkin pernah mendengar seorang dokter, ya, yang kalau beliau berdakwah ribuan bahkan miliaran orang hadir misalnya, ya, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam kalau beliau berdakwah. Suatu hari beliau ditanya, ya, wahai dokter, kenapa Anda tidak meneruskan profesimu sebagai seorang dokter? Karena memang beliau dokter, aslinya dokter, beliau kuliah di kedokteran, ya, Masya Allah, Allahumma barik, ya, dan beliau sempat mengamalkan ilmunya dan akhirnya Allah berikan petunjuk kepada beliau, ya, Masya Allah, Allahumma barik. Beliau belajar tentang Al-Quran, beliau belajar tentang Injil, beliau belajar tentang kitab-kitab yang lain. Untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Dan beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah yang paling murni, ya, Allah jaga dari kitab-kitab yang lain. Masya Allah. Dan ketika ditanya, kenapa Anda sudah tidak lagi berkecimpung dalam dunia kedokteran, tidak lagi memberikan pengobatan kepada pasien, justru Anda memilih, ya, ladang dakwah ini, Anda memilih untuk mengajarkan ilmu agama? Apa kata beliau? Kata beliau, subhanallah, kata beliau, orang kalau sakit hatinya, itu obatnya yang diperlukan adalah perbaiki hatinya terlebih dahulu. Dan ini dibutuhkan seorang pengajar ilmu agama. Dan kalau hatinya sudah baik, maka jasadnya baik. Ya, beda kalau orang jasadnya sakit, ya, dikasih obat hanya penenang sementara, kan ibu-ibu? Kalau misalnya kita sakit, kita pergi ke dokter, kita dikasih obat. Obat itu bisa menyembuhkan penyakit kita apa mboten? Mboten. Ya, yang ada apa? Sementara pereda nyeri misalnya, ya. Tapi kan penyakitnya itu sendiri nggak tuntas gitu loh. Tapi apa yang harus diperbaiki? Hatinya. Orang kalau hatinya bagus, hatinya bersih,
tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di dalam hatinya, maka jasadnya juga ikut sehat. Ya. Dan beliau mengajarkan ini ya agar lebih banyak manfaatnya untuk umat. Masya Allah. Jadi seorang dokter meninggalkan profesinya dari menjadi dokter menuju apa? Untuk mengajarkan kebaikan, mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tajilus syariah, dan menghargai syariat. Artinya ibu-ibu, kita nggak pernah tahu bagaimana tata cara berhaji, bagaimana tata cara berumroh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kalau nggak ada orang berilmu. Dari mana kita tahu tata cara umroh ibu-ibu? Dari pembimbing kita misalnya, ya kan? Dari mana kita tahu tata cara salat? Dari mana kita tahu tata cara salat? Dari siapa? Dari guru kita. Berarti dari orang yang berilmu. Maka kalau panjenengan mau mengajar, niatkan untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, Allah itu, ya ini saya ingin izin menyampaikan, Allah itu kalau mencintai hambanya, maka Allah akan gunakan hamba ini untuk menyampaikan kebaikan. Yasta'milu. Allah akan pergunakan hamba ini untuk menyampaikan ilmu. Maka kalau panjenengan disibukkan hari-harinya untuk mengajar, disibukkan hari-harinya untuk belajar, artinya Allah sedang mencintai kita semuanya. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, maka Allah akan menggunakan hamba tersebut, menyibukkan hamba tersebut untuk belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Dan kita tahu para ulama sekelas Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Sa'di rahimahullahu taala, atau misalnya sekelas Umar bin Khattab, sekelas para tabi'in, sekelas Ibnul Mubarak, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Malik rahimahumullahu taala. Mereka semuanya punya profesi yang sama. Apa profesi mereka? Belajar dan mengajar. Walaupun Abu Hanifah punya profesi lain selain belajar dan mengajar, yaitu berbisnis, tapi tidak menjadikan bisnis ini profesi utama untuk beliau. Tetap profesi utama beliau adalah belajar dan mengajar. Jadi bisnis itu hanya untuk sambilan, ya. Kenapa? Karena beliau tidak mau untuk mengambil apa-apa dari mengajarnya. Ya, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada seorang dokter yang dia meninggalkan profesi dokternya. Beliau juga tidak hanya mengajar, beliau punya berbagai macam bisnis. Ya, Masya Allah. Bahkan bisnisnya luar biasa ya ibu-ibu ya. Bisnisnya, beliaunya berada di negara mana, bisnisnya sudah berada di negara mana. Masya Allah. Dan itu beliau mengatakan bahwa seluruh rangkaian dakwah beliau, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, itu semuanya dibiayai oleh bisnis beliau. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah, semoga suatu hari kelak Allah kayakan kita untuk apa ibu-ibu? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk tidak lagi berharap ya dari ilmu yang kita sampaikan, berharap dunia, tapi kita berharap kepada Allah atas pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadikan mata pencaharian ketika kita mengajar, niatnya jangan biar kita dapat dunia, bukan ibu-ibu. Ya, itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah belajar dan mengajar. Dan Allah yang akan berikan bonus dunia. Allah yang akan berikan itu. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama, bukan menjadi obsesi kita. Dunia itu akan kita tinggalkan. Kalau kita mau mengajar, wallahi jangan ada dalam diri kita keinginan agar kita bisa terkenal. Orang terkenal itu tidak enak. Orang terkenal tuh tidak enak sama sekali. Ya, banyak orang yang saat ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi terkenal. Mereka kalau keluar rumah mereka harus bersembunyi. Ya, kenapa? Mereka harus pakai topi, mereka harus pakai kacamata, biar nggak ketemu fan-nya. Ya, ibu-ibu pernah lihat artis kalau keluar rumahnya mereka pakai topi, pakai masker, biar apa? Karena kalau ketemu fan-nya minta foto. Nah, jadinya privasinya terganggu. Ya, jadi ibu-ibu jangan sampai ada niatan untuk diri kita pengen terkenal, jangan. Orang terkenal tuh nggak enak. Ya, baik. Lanjut, Ustazah, monggo. Kana Malikun radhiyallahu anhu idza ja'ahu an-nasu li talabil hadithi irtasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jududan wa wada'a rida'ahu ala ra'sihi thumma yajlisu ala minassatin la yazalu yubakhiru bil'udi hatta yafrugha. Waqala uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Malik
rahimahullahu taala, ibu-ibu, beliau adalah seorang ulama Darul Hijrah. Kita berkenalan sebentar dengan Imam Malik bin Anas. Jadi namanya Malik bin Anas. Yuk kita kenalan yuk. Siapa sih beliau? Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Amr bin Haris. Ibunya beliau adalah Aliyah bin Syarik al-Azdiyah. Keluarga besar beliau berasal dari Yaman. Masya Allah ya. Kalau berbicara tentang ahlul ilm, ibu-ibu, dan ahlul hikmah, banyak yang Allah datangkan tuh dari Yaman. Ya, contoh, ibu-ibu kenal Uwais Al-Qarni? Siapa yang tahu Uwais Al-Qarni? Siapa beliau, Bu? Katanya tahu. Tidak dikenal di bumi, tapi terkenal dengan, kenapa bisa begitu? Masya Allah, beliau setiap hari menggendong kambing kecilnya, terus tambah lagi naik turun ke atas gunung gitu ya. Dan Allah melihat usahanya Uwais Al-Qarni, Masya Allah, sehingga Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW pernah berpesan kepada beliau, wahai Umar, akan datang seseorang dari Yaman yang dia punya tanda di tangannya, dan kalau kamu tahu bahwa itu Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dari Uwais Al-Qarni. Ya, jadi sekelas Umar tuh diminta oleh Rasulullah SAW, kalau Uwais lewat, kalau Uwais kesini, maka mintalah doa dari Uwais, karena Uwais ini termasuk doanya yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan itu berasal dari Yaman. Masya Allah. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, ibu-ibu, sekelas Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah, ibu-ibu? Ya, ibu-ibu, seringnya kita an Abi Hurairah. Ya, siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Ya, ditulis, tak apa-apa. Namanya kita belajarnya sudah emak-emak ya. Ya, pernah ditulis lupa lagi, ya nggak apa-apa. Ya ditulis lagi, lupa lagi, yo ditulis lagi terus ya. Ini nama Abdurrahman yang menamai Rasulullah SAW, Abdurrahman ibnu Sakhr. Beliau juga berasal dari Yaman, ya, dari kabilah Duwais. Ternyata Imam Malik juga, Malik bin Anas, ini juga ternyata keluarganya berasal dari Yaman. Jadi memang ibu-ibu, subhanallah, Arab itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang sudah tidak ada orangnya, sudah meninggal dunia, sudah Allah musnahkan dari muka bumi ini. Ada Arab yang campuran. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya kita semuanya itu Arab campuran. Nabi kita Muhammad SAW kan, ibu-ibu kita tahu, oh Rasulullah tuh dari Arab gitu ya. Tapi Rasulullah tuh Arabnya Arab campuran. Kok bisa Ustazah begitu? Iya, karena Rasulullah itu kalau kita lihat garis keturunannya, beliau itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail keturunannya dari Nabi Ibrahim. Ibunya Nabi Ismail Hajar. Ya, dan Nabi Ibrahim itu aslinya bukan orang Arab. Ya, beliau dari Palestina. Ya, maksudnya bukan Arab asli. Kemudian Ismail alaihissalam dibawa oleh ibunda beliau ke Mekah. Ingat kisahnya? Setelah itu datanglah kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah dari Yaman, menempati kota Mekah. Ya, ini Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada orang di dalamnya kecuali istriku dan anakku yang masih kecil, maka datangkanlah orang-orang ke lembah Mekah. Waktu itu namanya Mekah adalah Bakkah. Mekah adalah namanya apa ibu-ibu? Bakkah. Ya, pakai ba. Ya. Dan menikahlah Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum. Dan kabilah Jurhum ini dari Yaman. Ya, Masya Allah. Jadi para ulama, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama yang klasik, maka kita akan dapati bahwa orang Arab asli itu adalah kabilah Qahtan. Dari mana itu? Dari Yaman. Ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Kenapa saya sering mengatakan kalau mau lihat orang Arab itu lihat di Yaman? Karena kami itu bermuamalah dengan orang Yaman tuh lama gitu loh. Dan memang kata Rasulullah SAW, orang Yaman itu al-hikmatu minal Yaman. Hikmah itu berasal dari Yaman. Dan memang orang-orang Yaman tuh Mbak Tias, Masya Allah, kebaikannya tuh Masya Allah deh gitu ya. Walaupun di sana mereka dunianya tidak seenak kita, tapi kebaikannya itu Masya Allah, tidak diragukan lagi. Nah, itu termasuk bagian kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Yaman. Termasuk Imam Malik bin Anas, ini keluarganya dari mana ibu-ibu? Dari Yaman.
Masya Allah. Lalu pada masa Umar bin Khattab, kakeknya Malik bin Anas pindah ke kota Madinah. Jadi kan kalau kita tahu Imam Malik berasal dari Madinah, gitu ya, Darul Hijrah. Ternyata aslinya beliau adalah dari Yaman. Maka kakeknya ya pindah ke Madinah dan jadilah Imam Malik orang Madinah. Ya, gitu ceritanya. Jadi ibu-ibu, boleh kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya orang Indonesia ya Allah, tapi saya pengen ya Allah, ya pengen jadi orang Madinah. Ya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen seumur hidupku ada di Madinah. Maka Allah punya cara. Allah punya cara. Bagaimana caranya? Allah yang mengatur. Ya. Dan banyak, Masya Allah ibu-ibu, teman-teman orang Indonesia yang masih tinggal di Madinah sampai hari ini. Itu pernah ada teman saya bercerita bahwa beliau itu mulai berdoa pengen tinggal di Madinah dari beliau SMP. Saat ini usia beliau sekitar 50-an. Ya, mintanya dari kapan Mbak Tias? Dari ketika SMP. Ya Allah, aku pengen tinggal di Madinah dan jangan pisahkan diriku dengan Madinah. Beliau cerita kepada diri saya. Dan Masya Allah, Allahumma barik. Ya, beliau sampai hari ini, Masya Allah, ya, beliau masih di Madinah. Anak-anaknya lahir di sana semua. Masya Allah. Pengen ibu-ibu jadi ahli Madinah. Berdoa sama Allah. Ya, seperti Imam Malik. Imam Malik menjadi ahli Madinah. Masya Allah. Kenapa kok kakeknya Imam Malik membawa Imam Malik ke Madinah? Karena dulu pusat agama Islam itu ada di Madinah. Masya Allah. Jadi dulu yang namanya agama Islam itu tersebarnya dari Madinah dan berpusat di kota Madinah. Maka kakeknya Imam Malik membawa ya dirinya untuk berhijrah ke kota Madinah dan lahirlah sang cucu tercinta yaitu Malik bin Anas. Berarti kakeknya beliau ibu-ibu namanya Malik. Kan ini namanya Malik bin Anas bin Malik. Ya, jangan bingung. Malik bin Anas bin Malik. Kakeknya Imam Malik siapa? Yo Malik. Kan Malik bin Anas bin Malik. Saya tidak heran kenapa orang Arab itu banyak menamai cucunya dengan nama kakeknya. Itu menjadi budaya sendiri. Ya, saya dulu pernah punya guru, ya namanya Syekh Abdul Latif. Beliau punya anak Muhammad bin Abdul Latif bin Muhammad. Ya, jadi menamai putranya dengan nama bapaknya. Dan itu banyak sekali di Yaman begitu. Kalau kita orang Indonesia, ya kita cari nama lain. Emang nggak ada jeneng lain gitu ya, nggak ada nama lain. Kan jarang kan nama anak sama dengan nama neneknya. Jadi Imam Malik ini, ibu-ibu, Masya Allah ya, beliau sengaja membawa dirinya ke kota Madinah agar beliau bisa memberikan kesempatan untuk anak cucunya belajar di kota terbaik yaitu kota Madinah. Ya, dan Imam Malik ini, ibu-ibu, Masya Allah, Allahumma barik, ya beliau menjadi salah satu pembesar para tabi'in. Masya Allah. Jadi Imam Malik dilahirkan 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. 79 berarti setelah wafatnya Rasulullah, berarti berapa Hijriah? Berapa tahun dalam Hijriah? Tahunnya tahun berapa? Dihitung ibu-ibu. Imam Malik lahir 79 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya dihitung. Berarti Imam Malik lahir pada tahun keberapa? Ayo para senior latihan senam otak. 7. Oh masih 7 hitungannya. Kan Imam Malik lahir 79 tahun setelah Rasulullah wafat. Berarti Imam Malik dilahirkan pada tahun berapa ibu-ibu? Pada berapa tahun Hijriah kalau 79 tahun setelah Rasulullah wafat? Pertanyaannya, Rasulullah wafat tahun berapa? Kan gitu kan? Hitungnya. Rasulullah wafat pada tahun berapa ibu-ibu? Lupa. Tahunnya lahir Ustazah pada tahun Gajah. Sekarang wafatnya Rasulullah tahun pinten ibu-ibu? Tahun 11 Hijriah. Mbak Tias 60 itu usianya. Ibu-ibu fokus minum dulu. Ya 60 itu usianya Rasulullah. Jembatan. 63. 63 itu Rasulullah. Ya usia Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah wafat ibu-ibu pada tahun 11 Hijriah.
Imam Malik balik lagi lahir 79 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Berarti berapa tahun ke berapa Imam Malik lahir? Hah? 90 Hijriah. Masya Allah, tuh pintar-pintar semua. Masya Allah. Masya Allah, kan tahu wafatnya Rasulullah. Ya, kita ini termasuk saya ya ibu-ibu. Saya juga masih banyak belajar. Jadi ilmu yang kadang kita itu lupa yaitu sirah. Ilmu sirah, ilmu perjalanan Rasulullah SAW. Iya enggak? Berdoa yuk sama Allah yuk. Semoga suatu hari kelak di majelis ini yang majelis yang kita cinta ini, suatu hari kelak semoga Allah berikan kesempatan kita untuk belajar sirah. Amin. Ada yang pengen belajar sirah? Pengen ya, enak. Tapi nanti kalau kita belajar sirah jangan sampai kan tuh kayak dongeng ya, kayak kisah. Tapi siap-siap panjenengan jangan ngantuk ya. Ya, siap untuk mendengarkan. Baik, Imam Malik, ya Masya Allah, beliau, Masya Allah, dilahirkan ibu-ibu beliau dilahirkan tepat pada tahun, subhanallah, Anas bin Malik diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Imam Malik bin Anas, ya, wafat bertepatan dengan wafatnya, Imam Malik bin Anas lahir bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik. Bingung nggak? Kok bingung? Kayaknya kita harus senam otak sebentar deh. Sekali lagi, tolong dicerna baik-baik. Ibu-ibu pernah senam otak nggak? Coba pulang nanti. Kalau zaman dulu kita kan begini ya. Kita fokus apa? Fokus kita bilang kelapa diparut, kepala digaruk, kepala. Nah kan. Nah itu main lagi tuh kayak gitu tuh. Ya. Oke, fokus ya. Imam Malik bin Anas dilahirkan bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik. Sudah? Anas bin Malik dilahirkan bersamaan dengan wafatnya Anas bin Malik. Ulangi lagi. Malik bin Anas. Saya jadi yang gak fokus. Fokus ibu-ibu. Malik bin Anas dilahirkan sebentar toh. Dilahirkan bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin penjelasan sahabatnya. Jadi kan sahabatnya Rasulullah itu ada yang bernama Anas bin Malik. Ibu-ibu tahu siapa Anas bin Malik? Putranya Ummu Sulaim, asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didoakan Rasulullah punya umur yang panjang, punya anak yang banyak. Itu Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini meninggal dunia, wafat. Kemudian Allah Azza wa Jalla lahirkan Malik bin Anas. Paham dah maksudnya? Bukan kakeknya Malik bin Anas, bukan. Ya, beda jauh. Kalau Anas bin Malik ini sahabat, kalau Malik bin Anas ini tabi'in. Ya, tabi'in. Ya, Masya Allah. Sudah ibu-ibu paham sekarang ya? Alhamdulillah. Dan para ulama, nih ibu-ibu, para ulama menyimpulkan dari kejadian-kejadian yang ada bahwa sesungguhnya subhanallah terkadang kalau ada ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada bayi yang lahir di mana bayi itu kelak akan menggantikannya. Masya Allah, menggantikan ulama yang wafat ini. Masya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, kalau kita punya anak, ya Allah, semoga anakku ini lahir untuk menggantikan ulama ini, gitu lah. Ya Masya Allah. Dan ini luar biasa ya Masya Allah. Baik. Kemudian Malik bin Anas, ibu-ibu, beliau adalah seorang yang dikenal dengan ulama Darul Hijrah. Ulamanya para ulama Madinah. Masya Allah. Dan beliau adalah orang pertama yang membukukan hadis. Masya Allah. Jadi zaman dulu kala hadisnya Rasulullah SAW itu tercecer. Ya, misalnya Rasulullah, ada para sahabat yang mengikuti majlisnya Rasulullah. Ya, zaman dulu ya Bu ya. Belum ada kayak sekarang teknologi yang lebih baik ataupun buku-buku catatan yang seperti sekarang belum ada. Mereka nulisnya di mana ibu-ibu? Para sahabat nulisnya di mana? Mengingatkan.
di kayu, di dada-dada mereka, ya kan? Mereka hafalkan hadis-hadis Rasulullah, belum dibukukan. Nah, yang pertama kali membukukan kitab, kata para ulama, di antaranya kitab hadis adalah Imam Malik. Beliau punya buku yang sangat luar biasa, karyanya beliau adalah kitab Al-Muwatta. Kitabnya beliau adalah Al-Muwatta. Baik. Dan Imam Malik ini, ibu-ibu, Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Masya Allah ya. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Masya Allah. Beliau punya seorang ibu, yang lebih kerennya lagi, beliau punya seorang ibu. Semoga kita bisa meniru ibunya Imam Malik. Di mana ibunya Imam Malik memotivasi putra tercintanya yaitu Malik bin Anas untuk belajar kepada Rabi'ah. Dan diminta oleh ibunda beliau, ibunya Imam Malik, bahwa kata ibunda Imam Malik, wahai Malik, belajarlah adab terlebih dahulu kepada Rabi'ah sebelum engkau mempelajari ilmu. Masya Allah. Jadi ibunda para ulama, ibu-ibu, mereka itu orang-orang yang hebat. Ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang hebat, ya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada ibu-ibu yang hebat di balik layar gitu ya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah seorang ibu yang hebat. Ya, saya alhamdulillah sudah pernah memberikan kisah-kisah ibunda para ulama dalam kajian online waktu itu zaman Covid ya, dan insya Allah sudah ada rekamannya di YouTube Mutiara Hikmah. Silakan boleh dibuka ya, ibunda para ulama. Dicari di channel YouTube Mutiara Hikmah Official, atau ibu-ibu cari di YouTube ibunda para ulama Imra'atul Azizah, nanti insya Allah biidnillahi ta'ala muncul ya, dan dengarkan. Bagus sekali, Masya Allah. Bukan yang menyampaikannya yang bagus, tapi memang materinya bagus ya. Yang menyampaikannya biasa-biasa aja ya. Tapi Masya Allah, Allahumma barik, itu menjadi motivasi untuk kita ya, terutama bagi yang menyampaikan. Bagaimana kita belajar dari ibunya Imam Malik yang punya semangat yang tinggi ya, untuk membawa Imam Malik belajar kepada Rabi'ah. Kita akan belajar bagaimana Imam Syafi'i dibawa oleh ibunda tercintanya, dibawa ke kota Mekah untuk bertemu dengan ulama-ulama terbaik. Bagaimana Imam Ahmad mengantarkan Ahmad kecil ke masjid. Nah, itu semua kita bisa pelajari. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Imam Malik, Masya Allah, pernah ya Imam Syafi'i memujinya. Jadi Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik memuji gurunya. Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, idza ja'al hadis fa Malik an-najmus saqib. Kata Imam Syafi'i, kalau disebutkan sebuah hadis, maka Malik ini adalah bintangnya yang menghafalkan hadis. Jadi Imam Malik ini terkenal seorang ulama yang sangat berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan Imam Malik itu ibu-ibu, beliau itu sangat memperhatikan adab murid-muridnya. Ya, suatu hari Imam Syafi'i waktu itu masih kecil. Ya, Imam Syafi'i waktu itu masih kecil, dibawa oleh ibunda tercintanya. Bukan masih kecil ya. Kalau kecil banget, ibu-ibu jangan bayangin Imam Syafi'i duduk di majlisnya Imam Malik ketika Imam Syafi'i usianya masih TK. Enggak. Belum dewasa, tapi Imam Syafi'i itu kan selesai menghafal Al-Quran 7 tahun. Artinya kalau kita lihat ibunda beliau membawa Imam Syafi'i dari Gaza, karena lahirnya Imam Syafi'i di Gaza, ke Mekah. Pertama kali Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi ini pondasi ibu-ibu. Kenapa kok kita itu para ibu ya menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran? Maka kata Imam Syafi'i, karena kita pengen Allah menjaganya. Ya. Dan memang ibu-ibu, faktanya hafalan Al-Quran yang dihafal di waktu kecil itu akan lebih melekat daripada yang dihafal di waktu kita sudah dewasa. Nggih mboten? Iya, kita belajar surah Al-Fatihah sampai sekarang nggak di murojaah ya untuk salat ya. Atau kita baca qul huwallahu ahad di waktu kecil, ya kalau kita nggak murojaah tetap kita hafal biidznillah taala. Ya. Tapi kalau ibu-ibu menghafalkan surah An-Nisa misalnya, di waktu sudah punya anak 2, ya bulan pertama masih hafal, bulan berikutnya wallahu taala a'lam. Ya, kalau nggak di murojaah, ya Masya Allah. Jadi anak-anak itu dari kecil ibu-ibu tanamkan untuk mencintai Al-Quran, bukan hanya menghafal tapi mencintai. Ya. Dan ibunya Imam Syafi'i
Masya Allah, Allahumma barik. Beliau sudah menggoreskan tinta-tinta emasnya yang mengajarkan Imam Syafi'i untuk mempelajari Al-Quran di kota Mekah. Setelah Imam Syafi'i mempelajari Al-Quran selesai, maka waktu itu ibunya Imam Syafi'i berpikir, siapa di antara ulama yang paling bagus punya ilmu hadis? Nah, ini peran kita sebagai orang tua nih begini. Ya, kita carikan anak kita guru terbaik. Ya, misalnya anak kita mau belajar Al-Quran, ya kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan untukku di mana tempat belajar Al-Quran yang terbaik yang ada di Yogyakarta. Anak kita mau belajar hadis, maka kita minta lagi sama Allah, ya Allah tunjukkan untukku di mana anakku bisa menemukan guru terbaik yang ada di kota Yogyakarta. Ya, karena Imam Syafi'i waktu itu ibunya mengantarkan Imam Syafi'i ke kota Madinah. Untuk apa Mbak Tias? Untuk belajar kepada guru terbaiknya, yaitu Imam Malik. Dan suatu hari ibu-ibu, ketika Imam Syafi'i duduk di majlisnya Imam Malik, Imam Syafi'i nggak punya alat tulis. Ya, Imam Syafi'i itu terkenal, beliau zaman dulu tuh orang miskin. Ya, saya nggak mengejek Imam Syafi'i, memang keadaannya begitu. Ya, dan waktu itu Imam Syafi'i diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Imam Malik dari awal sampai akhir. Ya, caranya bagaimana Imam Syafi'i menuliskan apa yang disampaikan kepada Imam Malik di tangan. Jadi gini, tapi ternyata telinganya mendengar. Nah, kalau kita cuma begini-begini kan, ya, boro-boro ya ibu-ibu ya, hilang semua. Ya, kita bukan Imam Syafi'i. Maka Imam Malik waktu melihat gerakan Imam Syafi'i yang begitu banyaknya, ya, Imam Malik penasaran. Anak kecil, sini namanya Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kamu dari tadi saya lihat mainan terus, kata Imam Malik. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, aku tidak mainan, aku lagi merekam, gitu ya, caranya Imam Syafi'i gitu. Kan memang kadang anak-anak yang Masya Allah gitu ya, yang saya kenapa bisa mengatakan ini ibu-ibu, kadang anak-anak yang Masya Allah yang punya kecerdasan luar biasa tuh kadang nggak mau diam memang. Iya, pengennya apa? Saya melihat anak-anak di sekolah Alam Tahfiz Unggulan di tempat kami itu anak-anak yang justru yang muter-muter itu, Bu. Ya, yang kadang ada di kolong meja, kadang ada ya yang aktif. Itu Masya Allah, sekalinya diperdengarkan Al-Quran biidznillah ta'ala bisa. Masya Allah. Kita aja yang kadang merusak fitrahnya anak-anak. Ya, anak laki-laki itu memang gitu, banyak gerak. Ya. Maka ketika itu Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, apa yang kau lakukan tadi? Aku merekam, wahai guruku. Oke, kalau begitu silahkan presentasi, bahasanya gitu kali ya. Presentasi, sampaikan lagi. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma barik. Imam Syafi'i ibu-ibu menyampaikan persis apa yang dikatakan oleh gurunda beliau, yaitu Imam Malik. Dari awal sampai akhir nggak ada salahnya. Masya Allah. Kalau kita gimana? Kalau kita wassalamualaikum, gak ada benernya. Yo ada, ya. Ada tapi nggak selengkap Imam Syafi'i. Ya. Jadi ternyata metode ibu-ibu, di antara metode yang bisa kita berikan ya, di antara pengajaran tuh boleh menulis, boleh presentasi. Ya, anak-anak zaman sekarang ya itu kadang mereka lebih memilih presentasi daripada menulis. Baik. Kemudian ibu-ibu di sini disebutkan bahwa Imam Malik ya rahimahullahu taala beliau orang yang sangat memperhatikan penampilannya. Masya Allah. Bukan berarti Imam Malik ini orang yang pengen dipuji oleh orang lain, enggak. Kenapa? Karena memang beliau pengen mengagungkan ilmu itu sendiri. Dan kenapa Imam Malik memperhatikan penampilan beliau? Karena beliau menginginkan bahwa orang yang melihatnya akan mengatakan, oh orang berilmu tuh beda ya dengan orang yang tidak berilmu dari segi penampilannya. Ya, jadi boleh Mbak Tias kalau misalnya orang berilmu dia pakai baju yang bersih, baju yang bagus itu boleh. Ya, Jangan kita katakan orang berilmu tuh pakai bajunya harus compang-camping gitu ya. Harus robek di sana sini, ya enggak. Ya boleh, silahkan. Ya. Yang jelas ketika memakai baju ya yang rapi, yang bersih itu bukan tujuan utamanya adalah agar dilihat oleh bestinya. Ya. Ya, zaman sekarang kan kita pengen dilihat oleh besti kita. Ya. Dan Imam Malik ibu-ibu diberikan, Masya Allah ya, ini penting banget nih. Imam Malik diberikan kelebihan oleh Allah tuh firasatnya tajam. Ibu-ibu tahu firasat itu apa? Feeling. Bahasa Jawanya feeling. Ya. Dan feeling itu yang mendatangkan Allah. Siapa yang mendatangkan firasat?
feeling Allah. Maka biasanya seorang ibu akan memiliki firasat yang tajam tentang anaknya. Bukankah begitu ibu-ibu? Nah, dan kalau begitu berarti kita nggak boleh punya pikiran yang jelek tentang anak-anak kita. Ya, anak kita berangkat, ya sudah kita titipkan sama Allah. Jangan kita kayaknya anak kita kayaknya, wah itu pusing ibu-ibu. Ya, takutnya sudah. Ya, berpikirlah dengan positif dan buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif. Ya, karena firasat seorang ibu itu akan banyak sekali benarnya, terutama ketika firasat itu ditunjukkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi Imam Malik itu terkenal orang yang memiliki firasat yang tajam. Baik, Imam Malik ibu-ibu wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah. Dihitung lagi. Yo, berarti usianya Imam Malik berapa? Yo, ibu-ibu. 179. Berapa Imam Malik usianya? 89. 9 tahun, 89 tahun. Berarti usianya Imam Malik lebih lama daripada usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Imam Malik itu teladan bagi kita semuanya. Ya Masya Allah. Dan saat ini ibu-ibu alhamdulillah wa syukurulillah ada banyak buku-buku yang mengupas tentang biografi para ulama 4 madhab. Ini kan termasuk ulama 4 madhab nih. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini ulama 4 madhab. Maka bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil-kecil, usia SD, usia SMP, belikan buku-buku yang berkaitan dengan ulama-ulama ini. Ya, saya sudah membelikannya. Alhamdulillah wa syukurulillah. Dan itu ternyata ketika kita membacakan buku itu kepada anak-anak kita, maka secara tidak langsung efeknya ibu-ibu, ya, anak-anak kita akan meniru biidnillahi ta'ala tentang sosok teladan yang sering kita bacakan kepada mereka. Ya, jadi Masya Allah Mbak Tias, ketika misalnya kita bacakan anak-anak kita, Imam Syafi'i itu seperti ini, runut. Imam Malik tuh punya sifat begini. Nanti anak kita itu, oh kenapa kok kamu berbuat begitu? Pengen meneladani Imam Malik gitu ya. Dan lebih bagus lagi kalau kita cerita tentang kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kita nih sebagai seorang ibu nih punya peran untuk membacakan kisah-kisah yang baik kepada anak-anak kita. Nenek-nenek yang sudah senior, yang anaknya udah besar-besar, masih punya kesempatan untuk bercerita kepada cucunya. Ya, jadi belajar ini nggak harus berhenti karena usia, terus saja belajar dan bacakan kisah-kisah ini kepada anak keturunan kita, maka kelak semoga apa yang didengar oleh anak keturunan kita bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka, gitu ya ibu-ibu. Ya, mau PR atau enggak? PR. Nanti malam tolong bacakan kisahnya Imam Malik kepada anak-anak. Bagi yang senior, Simba-Simba punya cucu, ya. Kalau Simba-Simba dikasih waktunya sepekan lah ya. Kan belum tentu nanti malam cucunya ada di sampingnya. Bisa jadi cucunya ada di sampingnya nanti hari Sabtu atau Ahad, gitu ya. Ustazah kalau cucunya jauh gimana? Video call. Ya. Cucu, nenek mau bercerita. Uti mau bercerita. Apa ceritanya? Cerita tentang Imam Malik. Pada suatu hari, Imam Malik bin Anas dilahirkan. Nah, gitulah ibu-ibu ya. Baik, Masya Allah. Imam Malik bin Anas dilahirkan di kota Madinah. Ya, baik, semoga Allah memberikan kemudahan ibu-ibu untuk membacakan kisah Imam Malik kepada anak-anak kita. Amin, Allahumma amin. Baik, Imam Malik ini ibu-ibu, Masya Allah ya, Masya Allah. Sebelum beliau mengajar, idza ja'ahun nas li talabil hadis, atau sebelum beliau berjumpa dengan orang yang ingin meminta fatwa kepada beliau, ya Masya Allah, li talabil hadis itu artinya adalah meminta fatwa, ya, meminta fatwa kepada beliau, maka beliau izin kepada orang yang bertanya hadis atau bertanya ilmu kepada Imam Malik. Imam Malik izin dulu untuk igtasala, untuk mandi.
Imam Malik izin untuk mandi. Mungkin ibu-ibu akan bertanya, Ustazah, emang kok bisa mau ketemu sama orang terus mandi dulu? Bu, yang namanya orang tinggal di Madinah, nih saya izin menyampaikan biar nanti ibu-ibu bisa jawab kalau pas lagi ngajar. Kok tiba-tiba Imam Malik mandi gitu loh? Kita orang Indonesia gimana? Apa kita harus mandi padahal kita paginya udah mandi? Nih, orang yang tinggal di Madinah atau di Timur Tengah, Mekah masih Madinah, ya kan karena beliau tinggal di Madinah. Cuaca di sana itu sangat kering, ya. Kalau lagi musim dingin, maka dinginnya dingin sekali, sampai menusuk-nusuk ke tulang. Jangan heran kalau ada orang tinggal di Madinah hanya mandi 1 kali Jumatan aja. Ya, ibu-ibu yang pernah umroh, saya pernah ketemu sama jamaah umroh, Masya Allah ya, waktu itu lagi musim dingin, apa kita berangkat Desember, ya musim dingin. Terus kan kalau di jamaah yang saya bimbing itu ada daurah di sana. Jadi ada misalnya tentang daurah anak atau daurah keluarga, itu ada buklet, ada bukunya jadi panduan. Jamaah itu bilang ke saya dan bilang ke teman-temannya, maaf ya teman-teman, maaf ya ustazah, saya hadir di sini belum mandi. Saya bilang tenang bu, nggak bau kok. Tapi memang ibu-ibu subhanallah, Allah tuh dat yang maha baik. Allah dat yang maha baik. Kalau panjenengan umroh, Masya Allah, maka tidak ada keringat. Masya Allah. Dan saya berdoa semoga ibu-ibu yang belum pernah ke Madinah, semoga Allah mudahkan untuk ke Madinah. Amin. Dan nanti kalau umroh pada waktu musim dingin jangan bawa baju banyak-banyak. Ya. Gimana bawa banyak-banyak? Ya, orang nggak ada keringat sama sekali. Ya. Dan Masya Allah, Allahumma barik, ya Masya Allah, ini hikmahnya. Ya, hikmahnya luar biasa. Jadi justru kalau semakin banyak mandi Mbak Tias, itu semakin kering. Nah, dan akan pecah-pecah. Ya, jadi bukan berarti nggak mandi itu jorok kalau di sana, enggak. Ya, karena kalau mandi malah pecah-pecah, bibir pecah, tangan pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Ya, kelupas-kelupas. Jadi Imam Malik ini sebuah perjuangan. Kalau beliau mau mengajar, kalau beliau mau menyampaikan ilmu, ada orang datang meminta ilmu, beliau mandi dulu, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Masya Allah, Allahumma barik. Dan beliau di samping mandi, beliau juga tatoyab. Tatoyab itu tadi memberikan parfum di badannya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita pas ke Madinah itu kita sering mencium aroma wangi itu. Orang-orang Arab tuh suka parfum. Makanya oleh-oleh kalau dari Madinah misalnya ya, yang dibawa oleh jamaah haji ataupun umrah kan biasanya parfum. Ya. Dan parfumnya tuh khas. Ibu-ibu mungkin suka parfum Raudhah gitu ya. Masya Allah. Kemudian Imam Malik walabisa siyaban judadan. Imam Malik memakai baju terbaik. Ya, ada yang mengatakan baju baru, maksudnya baju baru tuh baju yang paling baik. Subhanallah, wa wada'a ridahu 'ala ra'si. Imam Malik pakai imamah, pakai selendang yang ditaruh di atas kepalanya. Dan itu termasuk ibu-ibu kalau zaman dulu waktu kami belajar di Yaman, ini termasuk pakaian yang biasa dipakai oleh para penuntut ilmu. Jadi kalau ibu-ibu pernah lihat ada orang Yaman atau orang Arab pakai udeng-udeng, imamah yang diikat-ikat di atas kepalanya. Nah, Imam Malik pakai itu. Ya. Thumma yajlisa ala manassihi wa la yazalu yabkharu bil 'aud hatta yafrug. Subhanallah. Dan beliau Imam Malik kalau lagi berfatwa, kalau lagi menyampaikan ilmu atau orang datang untuk mendengarkan ilmu dari beliau, maka beliau duduk di tempat yang lebih tinggi. Dan itu tidak masalah. Ya. Itu tidak masalah. Makanya saya sendiri, ibu-ibu, kalau mengisi kajian, ya Masya Allah, saya lebih nyaman duduk di atas tuh bukan berarti saya tidak menghargai ibu-ibu. Bukan. Karena kalau duduk di bawah tuh pegel. Ya. Ya, lah ngajarnya sejam 2 jam. Ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya duduk lebih tinggi dari ibu-ibu, saya yang lebih, naudzubillah, bukan. Ya, dosa saya lebih banyak daripada ibu-ibu. Ya, nas'alullah as-salamah. Tapi saya berusaha duduk di atas ini untuk lebih nyaman saja. Ya. Dan Imam Malik juga duduk lebih tinggi daripada orang yang belajar kepada beliau. Baik, atau orang yang bertanya kepada beliau. Kemudian ibu-ibu, subhanallah, ini bentuk Imam Malik memuliakan tamunya. Masya Allah. Dan bentuk Imam Malik memuliakan ilmu. Kalau ada orang datang ke rumahnya Imam Malik untuk bertanya sebuah ilmu, maka Imam Malik menjadikan ruangannya di bukhur.
Nanti saya jelaskan ini. Tolong dicatat baik-baik. Yabkharu bil 'ud itu maksudnya, dan ini banyak orang nggak paham ya apa isi yabkharu bil 'ud, maka saya jelaskan. Yabkharu bil 'ud itu adalah menjadikan bukhur itu dibakar untuk memberikan aroma wangi di dalam ruangan. Jadi gini Bu-ibu, orang Arab itu paling senang itu, kalau di Indonesia kan gambarannya gini lah, kemenyan. Tahu kemenyan? Cuman kan kalau kemenyan tuh kayak mistis yo. Ya nggak sih Ibu? Kemenyan muncul pada malam Jumat gitu kan. Lah kalau Jumatnya Jumat Kliwon lagi ya. Kalau ibu-ibu pernah lihat ada misalnya pas waktu ibu-ibu di Madinah ada orang penjual toko terus ada asap-asap itu? Itu bukhur namanya. Itu namanya bukhur. Jadi aroma wangi yang dimasukkan ke arang yang menyala, terus ada asapnya, lah itu bukhur namanya. Jadi Imam Malik itu Masya Allah ya, selama ada yang bertanya kepada beliau, Masya Allah beliau menjadikan ruangannya aromanya wangi. Masya Allah. Enak napa mboten Bu? Enak. Betah napa mboten? Betah. Ya kalau sekarang Ustazah, kalau kita mau menyampaikan ilmu terus kita nggak punya bukhur ya, itu gimana ya? Boleh pakai, zaman sekarang kan ada aroma minyak wangi gitu ya yang disemprotkan, nah itu juga boleh. Ya, yang jelas ruangannya nggak bau apek, ya, ventilasinya bagus dan itu menambah rasa betah bagi yang baru datang. Baik, sedikit lagi saya lanjutkan saja Ustazah ya. Saya izin langsung menyampaikan ya. Kemudian Imam Malik, Masya Allah ini ibu step by stepnya. Imam Malik yusalli raka'atal istikhara in lam yakun waqt karaha. Imam Malik beliau salat. Nah ini penting nih ibu-ibu. Kalau kita mau menyampaikan ilmu maka salatlah 2 rakaat. Ya, disebutkan di sini salat istikhara atau salat yang lain juga boleh. Ibu-ibu mau ngajari tahsin pukul 10. Berarti itu kan masuk waktu salat duha, ya. Maka boleh salat dulu. Diniatkan dengan salat duha. In lam yakun waqt karaha. Ya kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang untuk salat kapan aja ibu-ibu? Habis asar. Terus habis salat subuh. Terus apalagi ketika matahari tepat berada di atas kepalanya. Ini yang enggak boleh. Ya. Wa yanwi nasrul ilm wa ta'limi. Masya Allah. Dan niatkan ketika mau mengajar, diniatkan untuk menyebarkan ilmu. Masya Allah. Diniatkan untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kembali. Wa bassal fawaid asy-syar'iyyah. Dan menebarkan al-fawaid itu jamak dari faidah, menyebarkan faidah-faidah ilmu syar'i, ya. Wa tabligh ahkamillahi ta'ala allati tumina 'alaiha wa umira bi bayaniha. Dan menyampaikan hukum-hukum Islam yang Allah amanahkan untuknya. Ya, jadi kalau kita ibu-ibu mau mengajar, diniatkan untuk mensyiarkan Islam, diniatkan untuk mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wazdiyada minal ilmi wa idharus shawab. Dan kita diniatkan untuk menambah ilmu dan juga untuk idhar. Idhar itu menampakkan kebenaran. Jadi subhanallah ibu-ibu, zaman sekarang kalau tidak ada orang yang, kalau semua orang diam saja, tidak ada yang beramar ma'ruf tentang haramnya perjudian online atau perjudian offline, maka semua akan rusak. Ya, kita boleh ibu-ibu menyebarkan menyebarkan apalah video-video misalnya ya ustadz yang berbicara tentang haramnya riba, tentang haramnya judol, haramnya apa lagi? Selain judol apa? Pinjol misalnya ya. Ya, haramnya apa yang diharamkan oleh Allah, babi misalnya, itu dalam rangka untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena umat itu sekarang ibu-ibu banyak yang dirusak ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang adanya apa? Pinjaman online, judi online. Baik. Kemudian warruju' ilal haq, dan untuk kembali kepada kebenaran. Wal istima' ala dzikrillah, diniatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu ala ikhwanihi minal muslimin wad du'a'u lil muslimina walis salafis salihin. Dan seorang guru, seorang yang mau mengajarkan ilmu, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Jadi ibu-ibu boleh seperti saya tadi masuk ke dalam
acara belum dimulai, saya ucapkan salam kepada ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Kalau ada ibu-ibu yang masuk, selagi kajiannya belum dimulai, ada ibu-ibu di dalamnya, maka ucapkan salam. Ya, dan itu diperbolehkan. Dan juga berdoa untuk kaum muslimin. Ya, makanya dulu saya pernah ibu-ibu menyampaikan kepada para pengajar yang akan mengajar di tempat kami di 1 SATU untuk sholat dulu. Jadi saya memberikan wejangan kepada mereka, ustazah, tolong sebelum megang anak-anak itu antum sholat dulu. Minimal 2 rakaat. Sholat di joglo boleh, saya bilang 2 rakaat. Doakan anak-anak. Nah, saya bilang gitu, doakan anak-anak yang mau kita ajar. Doakan jamaah. Misalnya ibu-ibu mau mengajar tahsin, doakan murid-muridnya. Ya Allah, fulanah dari kemarin sudah saya perbaiki ain, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ternyata besoknya alhamdulillahi rabbil ngalamin lagi. Nah, misal contoh. Maka bagi seorang guru dia wajib untuk mendoakan ibu ini agar Allah memfasihkan lisannya. Subhanallah. Ya, enggak apa-apa, sabar. Yang namanya juga orang Jawa. Ya, orang Jawa itu kan, ya kan ibu-ibu. Ya, misalnya bilang za, jadi ya. Nah, contohnya apa misalnya? Hamzah. Nah, saya Hamzah. Maka akan disebut bukan Hamzah tapi Hamyah. Ya. Apa Bu? Hamyah. Berat bagi orang Jawa. Tapi bukan berarti nggak belajar. Terus belajar, ya memperbaiki bacaan. Dan bagi guru, subhanallah ibu-ibu, ketika akan mengajar, meminta kepada Allah. Nanti insya Allah di sebelahnya lagi nanti kita meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik, ya, agar kita dimudahkan untuk mengajar. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mendengarkan ilmu kita, agar Allah menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Baik, insya Allah cukup ibu-ibu sampai di sini ya, sampai di poin pertama. Nanti insya Allah kita akan belajar di poin kedua. Jangan lupa ibu-ibu PR-nya dikerjakan. PR-nya nopo? Membacakan kisahnya Imam Malik. Apa yang ibu-ibu dapatkan hari ini semoga bisa disebarkan kepada anak didik kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.